Dua 2683. Oh, ada. 2683. 2683. Oke, terima kasih Mas. Pupuk Jerman Mas ya. Dapat apa Mas? Mas. Dari mana sampean? Wah, ini kita coba ini. Super Nadi. Ini ada apa? Bunga itu paling enak, simbol bunga kuning. Padahal sih bukan masuk ke simbol sebenarnya, cuman banyak yang menyebutnya simbol bunga kuning. Kalau ingin di searching di Google itu dia dulu wah tuh gitu orang malah si Jamilian konsumennya si Jamilian borong semua. Dan lagi Mas, nanti yang terbuka bibit bonsai. Dari mana sampean? BMS Sidomulyo. Berapa orang? 24 tahun. samping nih Masih Mas. sekarang kan yang biasanya kalau di Facebook itu masih booming itu kan bahan-bahan yang katanya impor-impor yang dari Vietnam, dari Thailand, termasuk punya saya juga ada Mas. Punya saya juga ada Mas. Hah? Pokoknya kalau kita juga ketemu pokoknya. Yuk, cara pembentukan media atau karakter atau mungkin jenis-jenis penilaian, cara penilaian atau hal-hal yang berkaitan dengan konten bisa langsung ditanyakan. Saya beliau sekarang juga ya Pak, siapa ya? Monggo rekan-rekan dari semua komunitas silahkan bertanya, datang kemari, saya tunggu. 1, 2, 3. Kita minta kita cepat bertanya. Kita keterangan banyak hari ini nanti jawabnya nanti Pak Temen. Kita bergabung Pak ya, dari jauh dan juga sebagai perwakilan dari BMS Sidomulyo Lama. Pak, saya mau nanya, kalau untuk anting putri itu bagus ground air atau media tanah? Terima kasih. Mas Matonen, Mas Edi tolong di skip pertanyaannya. Oh gitu Mas ya, jadi potnya itu akarnya tembus ke air gitu maksudnya ya? Apa yang bagus langsung ke tanah, semua ke tanah? Kita tampung dulu pertanyaan satu. Terima kasih Mas dari Sidomulyo. Mas Edi, pertanyaannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Muda ingin menanyakan sesuatu tentang kunci yang saya ketahui itu ada hitungannya yang bagus untuk yang natural itu 5321. Itu bagaimana penjelasannya? Untuk itu saya mohon nanti untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Edi. Terima kasih berkatanya. Mohon maaf dari yang sangat pemula ini mau menanyakan untuk ground bahan bonsai timung lebih baik di ground semi ground ataukah ground total? Artinya kalau semi ground itu kan dari pot akarnya diturunin ke bawah. Kalau ground total, kalau menurut Pak Juri baiknya seperti apa? Terima kasih. Salam dari BBLI. Ya, ini untuk Mas Edi ini pertotok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, kalau yang terakhir di ground dingin tadi tikus itu kalau akarnya kurang
cuman batang, dahan, rantingannya sudah cukup, baru diturunin itu untuk membesarkan akar. Tapi kalau masih kecil semua ya nanti kalau disulurin ke bawah akarnya gede, batangnya kecil-kecil tetap. Kalau umpamanya mami kita sulur ke bawah akarnya gede, nanti maminya segini aja. Jadi kita lihat kondisi pohonnya. Kalau masih kecil untuk pembesaran harus diground di tanah total. Tapi kalau kurang akarnya itu yang disulur supaya akarnya besar. Contohnya ada bukan cangkok asem atau cangkok beringinnya juga lah. Itu yang batang besar ke atas sudah bisa, cuma kalau cangkok akarnya kecil pasti kita sulur ke bawah biar akarnya besar. Nah, begitu juga di putri, kalau di air nanti dia kurang sama yang di tanah, tempat yang di tanah ya. Jadi lihat kondisi pohonnya, apa yang mau kita laksanakan, mau kita lakuin. Kalau pohonnya memang sudah besar, yang kurang di akarnya itu disulur. Tapi kalau masih kecil ya di ground semua biar besar. Mungkin ditambahin lagi Mas Kun. Boleh. Terima kasih Pak Ijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangannya sahabat semua yang sudah semangat sampai 300 berapa Mas? 309. Untuk panitia saya ucapkan selamat dulu. Untuk peserta yang 309 dari beberapa komunitas yang jadi saya pribadi mengapresiasi yang sangat baik. Mas bongkos, tapi ada tapinya. Kalau bisa besok jangan dicampur kelas yang prospek sama yang jadi, biar nanti kita bandingin belajarnya jauh lebih enak, lebih bisa. Ini kan kalau bonsai jadi ngumpul sama prospek, kita bandingin untuk belajar, bukan membandingkan antar pohon diadu antar pohon, tidak. Tapi untuk belajar bahwa oh kelas jadi itu syaratnya begini, kelas prospek itu seperti ini. Tentu di sini juga kita masih semuanya dalam tahap belajar. Jadi cuma tadi dari ketiga pertanyaan itu semuanya bertanya pada urusannya yang dibahas adalah teknik. Jadi mau di ground, mau di pot, mau digantung tanpa media itu hanya teknik. Nanti ada yang nanya pakai kawat atau enggak, mana yang lebih baik, itu dalam bonsai tidak dihitung. Sampai mau pakai kawat sama mau pakai kotoran kambing banyak, kita enggak melihat di sisi medianya. Tapi setiap bonsai wajib tampil dengan subur, karena kesuburan itu menjadi faktor pohon itu bisa dibentuk menjadi bonsai. Kalau pohonnya jenengan atau pohonnya bapak semua bagus tapi medianya nggak tepat juga percuma. Karena salah satu syarat untuk bisa disebut bonsai, syaratnya ada berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya sepeda. Iya Pak ya? Di sekretariat di belakang ya sepedanya. Siap belum panitia sepedanya? Siap ya? Oh ya, panitia loh yang janji, bukan saya. Ada maksudnya syarat jadi bonsai itu yang pertama apa? Subur. Oke, berbatang keras. Kedua? Berdaun kecil. Oke, berdaun kecil. Ketiga? Cabang. Oke. 4? Hijau. Berkarakter. Hijau penaung. Itu pasti. Kalau nggak pasti nggak boleh disebut bonsai. Bisa disebut berumur panjang. iya. Terus Satu lagi dapat sepeda Pak. Tidak belum, ayo ada lagi. mudah terkena penyakit. Akar tunjang. Karena dari akar tunjang pasti dia bisa menampilkan nanti mau kokoh atau enggak, itu terserah pembentukan. Tapi syarat kalau pohon yang berakar serabut pasti dia tidak bisa jadi bonsai.
Kalau berdaun kecil itu syarat teknis. Ketika Kimo nggak bisa daunnya kecil, tapi kan boleh jadi bonsai. Menang nggak di pameran? Tetap bisa menang. Jadi kalau daun kecil itu diusahakan tampil pada kondisi daun yang kecil. Ketika pohon kodi, daunnya nggak bisa kecil, tetap seukuran telapak tangan. Tapi ketika tampil buat kontes boleh pruning. Tapi jangan lupa, di sini ada beberapa pohon yang sebenarnya secara teknis keliru. Dalam menampilkan kontes itu boleh gundul, tapi harus sudah ada bintik tanda kehidupan. Meskipun kita tahu pohon itu hidup, tapi kalau tanpa ada bintik itu sebenarnya bisa dis atau kurang nilainya, karena di situ tidak menunjukkan kehidupan. Meskipun kalau ditunggu 3 hari lagi keluar tunasnya, tapi saat penjurian itu menjadi syarat mutlak seperti yang dibilang Bapak tadi, pohon harus hidup. Cara menampilkan kehidupan dengan ada mata tunas, itu syarat mutlak, nggak bisa enggak. Karena ketika bonsai dinilai itu adalah termasuk salah satunya adalah dia dengan daun. Dengan daun itu bukan berarti yang pruning nggak boleh. Dengan daun itu termasuk salah satunya adalah ada mata tunas yang nanti bakal menjadi daun. Itu untuk menciri pohon itu bahwa hidup. Jadi tentang yang dibilang dengan teknik ground atau surur segala macam itu hanya teknik. Jadi bonsai tidak membahas pada tekniknya kalau di penjurian. Jadi mau pakai cara apapun dulu, maunya di ground atau enggak, termasuk kita enggak lama-lamaan bikin bonsai. Kita enggak tua-tuaan pohon secara nyata tuanya, karena pohon yang dinilai yang masuk dalam kriteria itu adalah apa? Kesan tua. Jadi enggak harus tua, kesan tua. Munculnya kesan tua dari apa? Ayo, yang nggak punya rokok ya? Ketahuan nggak ngerokok, saya ngerokok. Ayo, sambil mikir. Sambil mikir pokoknya. Rokok sih Pak. Ayo yang ngerokok. Yang mau rokok dulu, yang mau mikir. Santai toh Mas, kamu divaksin aja loh. Jangan tekan-tekan. Untuk Mas Bowo Pos. Ya kalau secara mata, secara visual bahwa pohon ini muda atau tua. Untuk warna, untuk tekstur biasanya pohon-pohon yang memang benar-benar pada kondisi yang tua, dia tetap muncul tekstur kesan tuanya. Untuk berikutnya adalah anatomi. Anatomi itu ya batang, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting sampai cucu ranting. Itu baru bisa disebut kesan tuanya muncul. Karena kalau istilahnya di bonsai itu ada bonsai remaja, dewasa, dan tua. Jadi untuk pembelajaran, makanya di PPBI kenapa dibagi 4 kelas: regional, madya, utama, bintang. Kalau yang prospek itu hanya haknya panitia lokal, boleh ada, boleh enggak kalau kelas prospek. Tapi kalau yang kelas nasional yang dia dapat sertifikat atau rapot itu adalah, kalau yang sertifikat adalah kelas regional, madya, utama, bintang, rapot dan sertifikat. Ada yang tahu tujuannya kelas 4 kelas itu untuk apa? Salah satunya untuk mencirikan kematangan proses satu pohon. Jadi untuk yang kelas regional itu kelas pembelajaran bahwa pohon itu masih tahap remaja.
yang secara penilaian, kematangan dan segala macam tetap terbatas pada kondisi remaja. Ketika dipelihara beberapa tahun atau dengan teknik yang baik, kesuburan yang baik, perawatan yang baik, dia bisa naik kelas ke madya. Syarat di madya atau syarat di regional apa? Yang boleh atau yang nggak boleh? Regional itu masih boleh ada kawat di cabang, anak cabang sampai ujung. Kalau di madya sudah mulai kurang, hanya di anak cabang. Di utama nggak boleh ada sedikit pun kawat. Tapi luka bekas pekerjaan trainer atau pemilik masih boleh ada. Tapi ketika di bintang, semuanya jejak harus hilang. Seperti yang disampaikan Pak Ijal di pembukaan tadi, kita belajarnya berjenjang. Dalam artian berjenjang itu dulu. Tahapnya regional kita penuhi, setelah memang mampu, kita naik ke madya. Setelah mampu lagi kita naik ke utama. Setelah mampu sekian tahun dipelihara, luka sudah nggak ada, bekas campur tangan itu baik kawat atau potongan juga sudah terkamuflase dengan baik, dia boleh naik ke bintang. Karena di bintang nggak ada angka untuk menilai, karena pohon sudah perjalanan waktunya sudah dalam tahap penilaian. Paham? Saya aja nggak paham. Ya jangan tegang banget lah, saya malah bingung ngomongnya kalau tegang. Iyalah, kayak mau divaksin yang tahap 3. Booster lah. Sebenarnya gini Mas, pohon itu sangat tergantung dengan kelembapan daerah itu. Pupuk memegang peranan, tapi pupuk itu bisa netral dengan kadar air tertentu. Seperti di Sidoarjo tempat saya, kalau Santiki dikasih kotoran kambing pasti daunnya kuning. Tapi kalau cuma dengan Dekastar itu nggak jalan, jalannya dengan kotoran kambing. Jadi kalau masalah media itu kita nggak bisa ngomong, dalam artian nggak bisa ngomong karena tergantung kadar air atau cuaca daerah itu. Karena kalau daerahnya payau, kasih kotoran kambing pasti nggak jalan. Kenapa? Zat asamnya kambing itu netral dengan air yang ada mengandung garam. Garam itu bisa melunturkan apa saja. Unsur kimia itu bisa rontok karena garam. Makanya jangan macam-macam dengan garam. Kata orang tua dulu, ada jin aja tebar garam, jinnya nggak ada. Sudah nggak nguing lagi. Kalau ada ular tebar garam, ularnya pergi. Karena yaitu tadi senyawa garam itu mampu, jangankan ular, stainless saja rontok sama garam. Gitu. Jadi kimia itu sebenarnya kita itu kan apa ya? Kita itu latah, gampang latah, ikut-ikutan. Ketika sekarang medsosnya rame, padahal daerahnya berbeda, nanya, oh ya mas ini medianya ini gini, di aplikasi di sini belum tentu cocok. Karena yaitu tadi kadar air itu berpengaruh penting. Seperti di saya, kalau ngomong anting putri di Sidoarjo nggak mungkin ada sama nanya. Yang punya anting putri bagus di Sidoarjo nggak mungkin ada, karena daunnya pasti kuning. Karena air tanahnya juga untuk nyiram juga kadar besinya tinggi. Mau dipakai pupuk apa aja nggak bisa. Air pump kaporitnya tinggi, karena daerah saya daerah industri. Dibuat nyiram anting putri juga tetap nggak jadi. Jadi ibaratnya kalau di tempat saya jenengan mau nanya, mas punya anting putri bagus, saya jamin seluruh kabupaten nggak ada yang punya. Karena itu bukan komoditas unggulan. Unggulannya apa? Santiki. Kalau sampean kepingin tahu Santiki dari biji terus
3 atau 4 tahun jadi selengen, saya bisa ngomong. Karena di sana memang kita harus gini, Mas ya, kita harus cerdas memilih komoditas. Jenengan bermain bonsai itu apa tujuannya? Ayo, jadi trainer yang bisa masuk pohonnya masuk kelas kontes, pedagang, kolektor. Kalau zaman ternyata ikut-ikutan seperti tadi yang dibilang Vietnam segala macam. Kalau Vietnam itu atau Thailand, kalau asumsi saya apa? Thailand itu biasanya gede-gede. Ayam masih kalau disebut ayam Bangkok itu gede. Wah, ini malah kecil. Daunnya malah mikro. Ini hanya komoditas semata. Ketika jenengan mau kembangkan, boleh. Bagus, terserah. Karena apa? Bagus atau enggak itu di tangan pemilik, bukan komoditas. Atau termasuk ketika masuk ke ranah kontes, Pak Ijal mungkin nanti bisa nambahin, yang dinilai itu bukan jenisnya, tapi adalah bagaimana kita menyelesaikan pohon itu menjadi sesuatu yang layak untuk dinilai dalam kelas kontes. Mau saing simbol Vietnam, Thailand, Hong Kong, India segala macam, kita mengesampingkan itu. Jadi kita tidak pernah melihat jenis. Atau Pak, pohon saya ini 24 tahun dari bapak saya dulu nanam, kok nggak dapat bendera? Ya saya juga susah, KTP-nya nggak bunyi 25 tahun. Ketika kepingin menunjukkan 25 tahunnya, nggak perlu KTP. Ranting, anak ranting, cucu ranting, rapet, nggak perlu sama ngomong 25 tahun, 20 tahun, saya sudah bisa perkirakan. Bukan karena saya dukun, tapi untuk menempuh tahapan-tahapan itu kurang lebih kita berpikir pola pikirnya pasti sama. Ada yang bisa ngitung jadinya kimung sampai kelas kontes dari bahan? Ayo, tebak-tebakan. Iya, nggak mau divaksin. Kalau yang sini berani vaksin, kalau yang sana nggak berani vaksin. Jauh. Semua bonsai itu lama intinya, nggak ada yang cepet. Bikin semol, contoh anting putri yang di depan, yang eksibisi ini, coba yang nanya, apa yang punya ditanya, berapa tahun bikinnya? Karena bonsai itu memang identik dengan lama. Kalau di Jepang itu umur panjang. Jadi kalau kepingin umurnya panjang, bonsai. Selain meninggal kena COVID ya. Kalau cuma penggemar kok, selain kena pandemi ya, rata-rata berumur panjang. Karena dia punya angen-angen, punya planning, punya konsep kerja yang jelas. Kalau konsep kerjanya nggak jelas, ya pasti seperti saya. Temen dateng, Mas kok gini pohonnya? Iya ya, kurang pendek kok ya Mas. Oh iya pendekin, pendek. Nanti Pak Ijal datang juga begitu. Kok pendek Mas? Ini kan harusnya kurang lagi tuh Jawa. Teman keempat kelima datang tinggal bonggol. Ngomongnya loh, kok tepat ya saya ya. Kok bener? Ya karena saya dulu juga ngalami begitu Mas. Jadi gini, ketika kita berbonsai itu, jenengan harus meningkatkan ilmu jenengan. Karena pemain bonsai itu adalah orang-orang yang cerdas. Sama jangan jadi plagiat, jangan jadi peniru. Ketika contoh lagi di sebelah di rumah saya, Santiki nggak hidup, nggak subur, pindah RT subur makmur, airnya sama padahal. Ini sekedar contoh, berarti kita harus cerdas memilih komoditas. Kalau di saya, rumah saya itu di dalam gang. Kanan kiri tetangga saya itu rumahnya tingkat semua, cuma saya nggak tingkat. Itu halaman saya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore kena panas. Tapi angin kurang. Santigi saya taruh itu nggak sampai 3 bulan, daunnya cuma di ujung. Karena sirkulasi anginnya kurang. Tapi di tetangga saya yang los deket jalan raya subur makmur, beda RT. Jadi kalau kita mau main bonsai, kita main cerdas.
Dalam artian cerdas, kita harus milih komoditas. Kita harus memperkaya bentuk ilmu tentang bentuk bonsai. Kalau saya sebutkan gaya bonsai itu ada berapa? Yuk, sepedanya belum ya Mas? Belum? Masih banyak. Oh masih banyak? Oh ya masih banyak. Ayo, tadi sepedanya masih disimpan. Nanti ada lagi. Apa saja kalau 5? Berapa? Oh istrinya yang 3. Oh istri. Ayo kalau 5 apa saja? Formal itu apa? Negeri dan swasta gitu ya? Oh ya, nah kalau tegak lurus iya. Kalau formal kayak informal itu kayak sekolah negeri sama swasta saja. Tegak lurus. Kedua? Oke, ketiga? Tegak berliku. Tegak berliku. Jadi tegak berliku, slanting atau miring, rebah, menggantung. Ada yang bisa nambah? Kalau ada yang bisa nambah, saya kasih bonus motor. Lu bener ini. Ada yang bisa nambah nggak dari 5 gaya dasar itu? Tegak, lurus atau cokan, tegak berliku, miring atau slanting, rebah, menggantung. Ada yang bisa nambah? Wow. Hah? Semi itu bisa ditempuh dari rebah. Menggantung itu masuknya kalau menjuntai. Ada yang bisa nambah? Hadiahnya motor ini beneran. Saya kan mumpung pakai ini nih, nggak iklan loh ya, nggak iklan. Ada lagi? Nggak ada. Memang pohon di atas bumi ini mulai kutub utara sampai kutub selatan, mulai Afrika sampai Australia, itu memang pohon itu tegak, berliku, miring, rebah, menggantung. Nggak ada jenis gaya lain selain itu, nggak ada. Seorang profesor juga suruh ngeluarin itunya tetap nggak ada. Tahu kenapa? Karena di antara pohon itu adalah bentuk berdirinya pohon. Baik dia tegak lurus, berliku dengan liukan, miring, rebah, menggantung. Gayanya cuma itu, nggak ada lagi. Tapi kalau akhirnya ada yang tegak 2 pohon, boleh ya. Tapi kan tetap tegak, meskipun 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon, 5 pohon, tetap tegak. Berliku, ya berliku bisa 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon, tetap. Miring juga begitu, rebah juga begitu, menggantung juga begitu. Dari yang saya omongin ada pertanyaan? Ayo, mumpung sebelum saya minum loh, ya minum dulu. Dalam itu adalah karya seni yang jujur, karya seni yang asli keluar dari kemampuan si pembuatnya. Itu murni dari curahan hatinya. Ketika bonsainya dianggap jelek, nggak dapat bendera atau dapat bendera pun, itu adalah karya seni. Bagi sebagian orang, karya seni itu harus dihargai. Dalam arti kita sesama menghargai si pembuatnya. Makanya kenapa dulu kalau kita pernah dengar atau teman-teman bertukar ilmu, bonsai itu selalu dibuat mahkotanya condong ke depan. Karena yaitu tadi Jepang kepingin memberi penghormatan terhadap karya seni, dan pohon itu juga sebagai karya seni juga harus memberi penghormatan pada yang penonton atau manusianya, sama-sama condong ke depan. Suatu saat pasti kita hadir pada kondisi pameran, kita akan menghargai acara pamerannya. Tapi itu sekarang masih nggak masalah, karena kita sedang belajar, sedang menyusun itu menjadi sebuah perjalanan hidup yang akan menjadi budaya. Nantinya, kalau kita sama-sama pemain bonsai, kalau kita lihat yang di luar negeri, itu datangnya pakai baju internasional, jas,
atau pakai baju yang pakai dasi, atau dia pakai baju tradisional, karena itu semua adalah aspek seni netral ya pakai jas, seni tradisionalnya pakai baju adat seperti yang kalau kita di Bali. Teman-teman kalau di Bali ketika pembukaan pameran semua dengan baju adat, meskipun kaos tapi dia pakai kain, pakai ikat kepala, ya udeng gitu. Itu mereka sedang menyusun itu menjadi sebuah acara yang bahwa itu menjadi budaya. Teman-teman Bali sudah menyusun membaurkan seni bonsai yang bukan seni Indonesia menjadi seni yang berbau Indonesia, khususnya yang Bali. Kita sedang belajar untuk itu ya Pak Rijal ya. Suatu saat kita akan dengan pencapaian ilmu yang baik kita akan mengarah ke sana. Ada pertanyaan lagi tentang apapun? Kalau saya nggak bisa jawab ada Pak Ijal, beres. Saya punya backing kok. Nanya Mas? Modut lagi saya, ayo. Kepada panitia, pertanyaan panitia. Pak, ini mohon maaf sebentar Pak ya. Ini kita tadi sudah konsultasi sama rekan-rekan panitia.